kita berjumpa kembali dalam perenungan firman Tuhan hari ini. Saudara, masih dalam tema besar tentang pengampunan di minggu ini, kita akan merenungkan satu tema, yaitu mengampuni diri sendiri. Saudara, ada begitu banyak bagian firman Tuhan yang mengingatkan kita untuk kita bisa mengampuni orang lain. Tetapi seringkali yang juga terlewatkan dari kita adalah bagaimana kita juga dimampukan oleh Tuhan untuk mengampuni diri kita sendiri. Ada orang-orang yang merasa pernah ada beban yang begitu berat di masa lalu. Mungkin itu kegagalan oleh karena kesalahan yang dia perbuat, atau sebuah dosa yang sangat memalukan. Sesuatu yang tidak mudah untuk diingat, untuk diterima bahwa itu pernah terjadi di dalam kehidupannya. Sehingga tidak mudah juga bagi dirinya untuk mengampuni dirinya sendiri. Selalu ada penghakiman, bahkan hukuman yang diberlakukan untuk dirinya sendiri. Sebuah penilaian bahwa engkau tidak mungkin lagi berhasil, engkau memang selalu gagal, engkau memang tidak punya lagi kesempatan, engkau memang bukan siapa-siapa, tidak seperti orang-orang yang lain. Dan ini semua makin menjatuhkan mental kita pada saat kita menghadapi tantangan-tantangan. Padahal Tuhan sudah mengampuni kita, Tuhan sudah menerima kita. Kita sendiri yang belum bisa mengampuni diri kita. Bagian firman Tuhan dalam Yesaya 1 ayat yang ke-18 mengatakan, "Marilah, baiklah kita berperkara," firman Tuhan. "Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba." Saudara-saudara, Tuhan menerima kita semerah apapun dosa kita, seberat apapun pelanggaran yang kita pernah lakukan di masa lalu. Tuhan menerima kita, bahkan Tuhan mau mengubahkan kita menjadi putih seperti salju, seperti bulu domba. Tuhan mau memberikan kepada kita lembaran baru, kesempatan-kesempatan baru. Kalau kita mau bersama-sama dengan Tuhan berproses dan tidak hanya terus-menerus berkubang di dalam rasa menyesal yang tak berkesudahan. Menyesali dosa-dosa kita tentu baik, karena ketika kita menyesali sesuatu, maka kita tahu bahwa ada yang tidak benar di sana. Kita tahu apa yang benar dan kita menyadari itu. Itu baik. Tetapi tidak untuk selama-lamanya kita harus hidup di dalam penyesalan. Ada 3 hal konkret setidaknya yang kita bisa lakukan untuk menerima dan memaafkan diri kita sendiri. Yang pertama, saudara-saudara, ketika kita menerima masa lalu kita. Kita hidup dalam penerimaan akan masa lalu dan bukan penyangkalan. Kita menerima bahwa memang hal yang menyakitkan, yang mengecewakan, yang memalukan itu memang pernah terjadi dan kita menerimanya. Penerimaan akan masa lalu akan menolong kita untuk bisa menghadapi realitas masa kini. Yang kedua, selain kita menerima masa lalu, beri diri kita waktu untuk berproses. Mungkin hari ini kita tidak langsung kuat untuk menerima apa yang pernah terjadi, yang terasa begitu berat, yang menyedihkan dan membuat kita begitu kecewa. Tetapi bukan berarti kita tidak mungkin kuat. Kalau hari ini kita belum sanggup, beri waktu. Mungkin kita masih membutuhkan beberapa waktu ke depan, asal kita menjalaninya bersama dengan Tuhan. Beri waktu pada diri kita sendiri untuk boleh berproses bersama dengan Tuhan melalui Roh Kudus-Nya, sehingga waktu demi waktu kita semakin dipulihkan, kita semakin dikuatkan. Dan yang ketiga, semangatlah untuk terus berubah bersama dengan Tuhan menjadi lebih baik. Semangat ini yang tidak boleh hilang. Semangat karena Tuhan sudah menerima kita, meskipun merah seperti kirmisi, meskipun merah seperti kain kesumba, Tuhan menjadikannya putih seperti salju dan seperti bulu domba. Mari kita menghargai anugerah pengampunan Tuhan itu dengan memaafkan diri kita sendiri, dengan semangat bangkit lagi, berjuang lagi bersama dengan Tuhan. Mengampuni diri sendiri dan semangat untuk bangkit lagi bukan sebagai tindakan egois,
tindakan kompromis karena kita sendiri yang berdosa maka kita mengampuni diri kita sendiri. Bukan semata-mata itu, tetapi sebagai sebuah respon terhadap anugerah pengampunan yang Tuhan berikan kepada kita itu. Kalau Tuhan sudah mengampuni begitu rupa, mari kita pun terbuka untuk karya pengampunannya. Semangat. Ada Tuhan yang masih berikan kesempatan-kesempatan baru bagi kita. Biarlah hidup kita yang diubahkan Tuhan menjadi putih seperti salju dan seperti bulu domba, tidak kita sia-siakan. Kita mau menghargai, meresponinya dengan tetap berjuang bersama dengan Tuhan. Move on bersama dengan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita.